Juliet, lo tau Lawang Sewu nggak? Emang bener ya? Itu salah satu tempat paling berhantu di Indonesia. Iya, Lawang Sewu yang terletak di kota Semarang sudah ada sejak zaman penjajahan, bahkan sebelum Indonesia merdeka, dan terkenal dengan legenda hantu wanita bergaun putih, alias Noni Belanda, yang masih berkeliaran di sana sampai sekarang. Ih, kok serem? Bangunan ini juga memiliki penjara bawah tanah yang menyimpan banyak tragedi. Konon katanya, bau anjir seperti darah bisa tercium di sini, karena banyak korban yang dikurung secara tidak manusiawi. Kasian banget. Kalau kamu pergi ke gedung utama Lawang Sewu, kamu akan menemukan sumur tua yang sudah ditutup. Sumur ini dulunya digunakan tentara Jepang untuk menyiksa para tahanannya. Mitosnya, sering terdengar suara teriakan dan rintihan tangis minta tolong dari dalam sana. Ya ampun. Lawang Sewu juga disebut-sebut sebagai kerajaan jin, karena saat arwah masuk ke tempat ini, ia akan terjebak dan tersesat selamanya. Karena Lawang Sewu itu sendiri berarti 1000 pintu. Astaga! Ada seorang anak kecil yang sedang ketakutan. Ia berlari ke ibunya sambil menangis, dan terus-terusan bilang kalau ayahnya berada di kamarnya. Ibunya kemudian menghela nafas panjang, lalu berkata, "Nak, ibu lelah. Berapa kali ibu harus bilang, ayahmu sudah meninggal 4 tahun yang lalu." Tapi sang anak tetap bersikeras, seraya mengajak ibunya masuk ke kamar untuk memeriksa. Sesampainya di kamar, anaknya menunjuk ke arah sudut. "Itu ibu, ayah di sana, sedang ke tembok." Ibunya terdiam sejenak, lalu meyakinkan anaknya kalau orang yang sudah mati tidak bisa terlihat. Mendengar itu, anaknya pun berteriak, "Ibu bohong!" Tiba-tiba HP ibunya berdering. Ketika diangkat, ternyata telepon dari kepolisian, yang mengabarkan kalau anaknya baru saja meninggal karena Anaknya kembali berteriak, "Ibu bohong! Katanya ibu gak bisa lihat ayah. Terus kenapa ibu bisa ngeliat ayah?" Gak ada orang. Masa tadi aku kuesnya, terus kalau di sebelah tiba-tiba mati nyala sendiri. Padahal gak ada orang. Cerita zaman purba apa lagi nih? Beneran. Apa gara-gara sekolah kita dulu bekas kuburan ya? Jidat kau lah. Pasar ikan. Sekolah kita dulu bekas pasar ikan, bah. Bukan bekas kuburan. Jangan bikin takut lah, Kau nih, Mon. Gak berani nanti aku kuese, weh. Bah, kau laki, woi. Bisa-bisanya tuh nah. Mana sih? Aku kuese lah. Ayam yuk Orang terbang. batu kubanan. Walah setan. Ngapain kau di situ? Bikin tahu temanku aja, bah. Gabut. Ya berak lah. Tutup-tutup orang lagi sembelit, ganggu lagi. Sembelit. Tulah kan kau kebanyakan makan kemenyan. Makanya makan tuh sayur bayam, sawi, kangkung, singkong, kingkong. Zile, eu alerg, iar mile, pe Maidan, pentru tine, să-ți dau un dar cel... Juliet, lo tau cerita tentang kamar merah gak? Ada anak SMA yang pindah dari desa ke kota, dan karena uangnya nggak banyak, dia sengaja cari kos-kosan murah yang dekat sama sekolahnya. Setelah muter-muter seharian, akhirnya dia nemu yang cocok harganya, dan dia mutusin buat bayar deposit 3 bulan. Oke. Di hari pertama dia pindah, saat dia beres-beres, di dinding kamarnya, dia ngeliat ada sebuah lubang sebesar jari telunjuk. Waduh. Dia ngintip melalui celah lubang, dan dia ngeliat kok kamar sebelah warnanya merah semua gitu. Tapi dia pikir, oh, mungkin tetangganya juga udah sadar, dan nutupin bolongannya pakai sesuatu. Bisa jadi sih. Tapi tiap hari, dia selalu ngerasa kayak ada yang merhatiin dia. Hah, kok bisa? Dia tinggal sendirian kan? Karena penasaran, dia bolak-balik ngintip lubang itu. Tapi nggak ada apa-apa, hanya warna merah yang kayak darah segar. Terus? Akhirnya karena udah nggak tahan lagi, dia nyamperin kamar ibu kos buat nanyain soal tetangga sebelahnya itu. Katanya, penghuninya itu cewek yang menderita penyakit aneh sampai warna bola matanya merah semua. Jadi selama ini? Masya udah sampai mana lo? Baru nyampe 7 gue, tapi seru banget woy. Vibes-nya mas mirip-mirip sama One Punch Man gak sih? Kocak mampus ya, Ge? Kamu lagi bahas apa, Snow? Kok gak ngajak Mimi? Anime. Mimi ikutan dong. Mimi juga main loh anime, menang terus lagi. Hebat kan? Main kok kayak lu jauh? Maksudnya nonton kali. Guys, kalian suka nonton anime gak? Iya, beda tipis lah. Tipis jidat lo. Sabar, Tifa, sabar. Masih tadi lo ini udah bikin gue nangkar aja, heran. Jangan kaget ya, Snow. Biasanya kan cewek-cewek tuh nontonnya drama Korea. Tapi kalau Mimi enggak. Mimi nontonnya anime kayak cowok-cowok. Tifa, Juliet, mendingan kalian sana deh jauh-jauh. Gak usah pura-pura ngerti anime. Di, siapa lu kusir-kusir? Jangan sampai di meja melayang ya. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang wibu di sekolah ini. Tapi ya emang, Mimi beda sih dari kalian. Makanya Mimi tuh nyambung banget kalau diajakin ngobrol sama cowok-cowok. Topiknya relate aja. Alami, gak kayak kalian. Yang dibuat-buat, serba maksa dan effort banget. Sebelum lu baru-baru, lu mau gue balikin ke out lo. Gue jadi itu majikan Rocky juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Kamu tuh emosian marah-marah terus. Mirip sama karakter Dottie Marshall deh. Apa sih kamu Juliet? Gak usah ngomong sosok asik ikutan anime. Kan jelas. Hah? Emangnya kamu suka anime apa, Mimi? Itu... Katanya wibu, kok mendadak cupu? Kamu diam ya, Tifa. Mimi tuh sering banget nonton Upin Ipin kok. Hah? Sejak kapan Upin Ipin jadi anime? Kalau gitu boy. Lo kalau nggak tahu nggak sebanyak bacot.
Ada sebuah kisah tentang darah jelita. Yang bersih ya. Oh iya, jangan lupa cuci baju kita ya Cinderella. Datang sebuah berita tentang adanya pesta. Pangeran mencari permaisuri. Ibu Peri. Dengan Cinderella, ingatlah, kau harus segera pulang sebelum lonceng jam 12 malam istana berbunyi. Cantiknya, siapa dia? Maukah kau berdansa denganku? Dengan senang hati, Pangeran. Gawat, jam 12. Aku harus pergi. Tunggu dulu, kau mau kemana Tuan Putri? Aku bukanlah seorang putri. Sebenarnya aku hanyalah seorang gadis biasa. Aku tidak peduli. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali pandangan kita bertemu. Snow, kalau kamu gak kasih mama mantu, jangan harap kamu bisa tetap berdewasa sebagai persis Tom Holbrook ya. Apa jangan-jangan kamu belok? Aku lurus, Mom. Tuan Snow, ini laporan. Zoe, kamu bilangin lah bos kamu itu umur 33 tapi masih belum nikah juga. Baik Nyonya, ayo Tuan nikah. Sama siapa? Saya punya teman namanya Juliet, kalau Tuan gak keberatan. Juliet. Oke, besok coba undang dia untuk makan malam. Juliet, besok makan malam di rumah bos gue yuk. Bos lu bukannya Snow. Muka lo kok pucat gitu? Bukannya kalian teman SMA ya? Dia masih benci gak ya sama gue? Maksudnya? Gimana? Bagus banget. Kamu pasti menang. Tolonglah petik terus print ya. Siap. Good morning. My topic for today is artificial intelligence. Hah? Kok pintu sama persis sama punya Snow? Ini duplikat. Juliet, lo yang bocorin ya? Enggak. Pengkhianat. Hai. Hai, Aduh, mau ngomongin apa ya? kok gue jadi salah tinggi ini? Snow. Juliet, Kamu duluan aja. maaf. Buat. Setelah lo pindah sekolah, Aku gak nyangka kamu selingkuh sama Tifa. Berisik. Setelah apa yang aku lakuin buat kamu, aku bahkan curi pidato Snow. ternyata Jadi, Aham, kamu Juliet ya? selamat malam Tante. Ini dari kamu kan? Mom, Kamu masih nyimpan ini? itu kan kado dari kamu. Happy birthday Snow. Coba kamu lihat apa yang Snow ukir di baliknya. Juliet cintaku. Gue gak bisa lupain lo. Mungkin itu alasannya kenapa gue masih jomblo sampai sekarang. Snow. Juliet, menikahlah denganku. Terima kasih, Juliet. Misi kita sukses!